Halo, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 12, 13 dan 14 bersama Syari Kritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Episode 12. Tenang saja. Ancaman itu sungguh membuat Gea ketakutan. Pasalnya kerugian yang dialami oleh perusahaan Permana City Corp mencapai 5 miliar. Dalam kondisinya saat ini bagaimana? Mungkin dia bisa membayar ganti rugi sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Lagi pula kesalahan itu bukanlah kesalahan dia seutuhnya. Dia hanyalah menjalankan tugas dari ayahnya Farel yang menjabat sebagai Direktur Investasi dan Inovasi, Lutfi. Farel, aku pasti akan ganti rugi. Tapi tolong beri aku waktu untuk bisa menggantinya, ucap Gea dengan suara yang lemah. Memangnya selama ini aku dan keluarga tidak memberimu waktu? Kamu pikir sendiri sudah berapa lama dari saat perusahaan merugi sampai saat ini? Tanya Farel dengan suara yang tinggi. Iya maksudku, aku minta tambahan waktu. Aku sudah melamar kerja ke sana ke sini dan sampai saat ini hasilnya masih nol. Aku masih belum bisa mengumpulkan uang, ucap Gea sembari menatap kedua mata Farel penuh harapan untuk dimaafkan. Farel menarik napas dalam-dalam. Dia merasa sangat muak sekali mendengar ucapan dari Gea yang menurutnya hanyalah sebuah alasan. Banyak sekali alasanmu. Jika kamu memiliki keinginan untuk mengganti rugi, seharusnya kamu nggak perlu susah-susah mencari pekerjaan yang hanya dibayar kecil. Mau seumur hidup pun kamu menabung, kamu nggak akan pernah bisa membayar ganti rugi jika hanya menyisihkan upah kecilmu itu. Kamu itu kan sebenarnya cukup cantik dan imut, kamu jual saja tubuhmu itu kepada om-om hidung belang yang memiliki banyak uang. Dengan begitu permasalahan akan cepat selesai, kata Farel dengan tatapan mata yang penuh penghinaan. Elang mengepalkan kedua telapak tangannya dengan sangat keras. Dia benar-benar emosi sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Farel, yang sudah melecehkan Gea secara verbal. Farel melihat ke arah Elang dan berkata, "Kenapa? Kamu juga seharusnya membantu Gea untuk mendapatkan pelanggan. Dengan begitu, kamu juga bisa mendapatkan uang untuk mengganti kerugianku." Setelah itu, Farel menggandeng tangan Gracia dengan mesra meninggalkan Elang dan juga Gea menuju ke mobil mewah miliknya sambil tertawa bahagia. Bajingan, geram Elang. Pria itu berniat untuk menghajar Farel. Namun ketika dia baru melangkahkan kaki, tangannya ditahan oleh Gea. Elang menoleh ke arah wanita itu. Dan Gea pun berkata, "Jangan, biarkan saja dia berbicara apa. Kita-kita begini nggak akan pernah bisa menang melawannya. Kamu tahu sendiri bisa, saat ini uang yang berperan penting dalam hal apapun termasuk kebenaran." Sebenarnya bukan karena perkataan dari Gea yang membuat Elang menghentikan niatnya, melainkan karena dia lebih melihat kepada sifat yang dimiliki oleh Gea. Elang berpikir jika saat ini dia menghajar Farel maka yang akan mendapatkan masalah bukan hanya dia, tetapi juga Gea. Maka dari itu, dia pun mengurungkan niatnya. Apakah dia selalu menindasmu setiap harinya? Selalu memakai dan merendahkanmu? Tanya Elang. Gea menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Elang. Elang langsung memejamkan kedua matanya sembari mendongakkan kepala. Dia sangat tahu betul bagaimana rasa sakit hati yang dialami akibat penindasan dan juga penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling. Sebenarnya bukan hanya kekerasan dan pelecehan verbal saja yang diterima oleh Gea, tetapi juga dia harus mendapatkan hukuman fisik hingga beberapa kali percobaan pembunuhan. Terakhir kali percobaan pembunuhan yang dialaminya adalah beberapa jam yang lalu tatkala dirinya diculik oleh Alfonso. Aku sangat mengerti sekali dengan apa yang kamu rasakan. Sebab, aku juga dulu masalah yang kamu hadapi. Dan besok semuanya akan baik-baik saja. Semua permasalahanmu akan selesai, ucap Elang seraya memegang kedua pundak Gea. Merasakannya, tapi kamu tenang saja. Aku akan berusaha bantumu melewati semua. Wanita imut itu tersenyum mendengar apa yang diucapkan oleh Elang. Dia tidak berpikir jika Elang serius dalam hal itu dan mengira jika Elang hanya sedang berusaha untuk membuatnya tenang. Terima kasih banyak, Elang. Kalau begitu aku masuk ke dalam dulu. Ya, terima kasih juga karena sudah menyelamatkanku dan juga mengantarku pulang, ucap Gea dengan senyumannya yang tulus.
Elang menganggukkan kepalanya. Lalu dia pun membalikkan badan dan melangkahkan kaki meninggalkan rumah keluarga Permana. Ketika sedang melangkah untuk keluar area perumahan, Elang dikagetkan dengan suara klakson mobil yang begitu keras dan dalam jarak yang dekat hingga membuat pria itu melompat dan nyaris terjatuh. Elang menatap nomor polisi mobil itu dan mengetahui jika mobil itu adalah mobil milik Farel. Setelah beberapa saat, Elang kemudian melanjutkan langkahnya. Dalam perjalanan itu Elang memikirkan tempat di mana dia akan bermalam. Pasalnya jika dia mencari kontrakan rumah malam-malam seperti ini, pastinya tidak akan ada yang menanggapi karena mereka takut jika yang ditemui adalah orang jahat. Saat dirinya sampai di pinggir jalan besar, Elang duduk di kursi taman yang disediakan di atas trotoar. Dia pun membuka ponselnya untuk mencari-cari info adanya rumah kontrakan. Namun ketika dia baru membuka sosial media, dia disuguhkan dengan sebuah iklan tentang hotel yang sangat bagus. Elang pun menjadi tergoda untuk menginap di sana selagi belum mendapatkan kontrakan. Berhubung tempatnya dekat dengan posisinya sekarang, Elang pun langsung bergegas menuju ke hotel itu dengan menggunakan angkutan umum yang kebetulan melintas di depannya. Sesampainya di hotel mewah itu, Elang pun langsung masuk ke dalam. Tatapan mata tajam dari seorang petugas keamanan mengiringi langkahnya memasuki lobi hotel. Bukan hanya itu saja, petugas keamanan pun mengikuti Elang dari belakang. Dia berjaga-jaga karena mencurigai Elang sebagai orang jahat. "Permisi Kak, saya mau sewa kamar hotel di sini," ucap Elang. Seorang petugas resepsionis wanita melihat Elang dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dia merasa ragu kepada pria di hadapannya itu benar-benar bisa menyewa kamar di sana. Namun walau begitu dia masih menahan diri dan mencoba untuk melayani dengan baik walaupun tidak dengan sepenuh hati. "Silakan mau pilih kamar yang mana?" tanya wanita itu. Elang melihat daftar hotel yang tersedia dan dia begitu syok ketika melihat harga di kamar hotel tersebut yang sangat mahal baginya. "Ini harga satu malamnya?" tanya Elang dengan ekspresi wajah yang terkejut. Setelah melihat ekspresi wajah Elang, sang resepsionis pun menjadi yakin jika pria di hadapannya itu tidak memiliki uang untuk menyewa kamar hotel. "Ya, ini adalah harga satu malamnya. Jadi mau pilih yang mana? Jika kamu tidak memiliki uang lebih baik menyewa kamar di Hotel Melati saja. Sebab hotel ini adalah hotel bintang 7 dan menjadi hotel paling mewah di kota," ucap sang resepsionis dengan mimik wajah yang judes. Ekspresi wajah itu sangat dibenci oleh Elang. Dia sudah sangat muak melihatnya. Oleh sebab itu, Elang pun berkata, "Bukan seperti itu. Aku pikir harganya akan mahal. Ternyata hanya segini saja." Walaupun sangat berat untuk mengatakannya, tetapi Elang berpikir jika ini adalah sebuah kesempatan untuk meyakinkan diri sendiri jika dirinya bukan lagi dia yang dulu. Sang resepsionis tertawa dengan sangat keras mendengar apa yang dikatakan oleh Elang seperti dirinya baru saja melihat sebuah drama komedi yang sangat lucu. Elang tidak mau memperpanjang permasalahan ini. Dia pun kemudian langsung mengeluarkan kartu ATM-nya dan memberikan kepada resepsionis itu. Sontak saja tawa sang resepsionis itu langsung hilang seketika. Mimik wajahnya yang semula ceria, kini berganti menjadi ekspresi wajah yang syok. Ini milikmu?" tanya wanita berambut pendek sepundak itu. Bersambung, lanjut episode 13 memenangkan taruhan sang resepsionis itu begitu terkejut Kak. Etika melihat kartu ATM yang selama ini bagaikan sebuah dongeng baginya. Dengan tangan yang gemetaran karena begitu gugup, wanita itu mengambil kartu hitam dengan motif emas di bagian pinggirnya. Dia sangat tahu jika kartu itu adalah kartu yang sangat langka dan tidak bisa sembarang orang memilikinya. Bahkan sekelas orang-orang terkaya di setiap negara pun tidak semuanya bisa memilikinya. Hanya mereka yang terpilih saja. "Kalau bukan punyaku, bagaimana mungkin ada di dompetku? Jika kamu masih nggak percaya, silakan kamu cek sendiri. Sekalian juga proses pembayaran sewa kamar Presiden Suite," seru Elang. Wanita itu pun kemudian mengambil mesin EDC yang ada di meja kerjanya dan meletakkannya tepat di hadapan dia dan Elang. "Jika kartu ini palsu, bagaimana? Apa aku bisa menghukummu?" tanya wanita itu untuk melepaskan keraguan yang ada di dalam dirinya. Elang memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam saku celana. Lalu dia berkata, "Tentu saja.
Kamu boleh melakukan apapun kepadaku jika memang terbukti kartu itu bukanlah milikku. Tapi jika itu benar milikku, bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan untukku? Sang resepsionis itu berpikir sejenak. Menurutnya taruhan ini sudah pasti dimenangkan olehnya, sehingga dia bisa menawarkan apa saja sebagai hukuman baginya jika dia kalah. Kalau kartu ini terbukti milikmu, malam ini aku akan melayanimu. Kamu boleh melakukan apapun padaku. Anggap saja aku ini pasanganmu. Bagaimana? Puas? Hah, ucap si resepsionis. Angkuh. Elang hanya mendengus. Aku pegang ya ucapanmu. Sekarang cepat urus. Buktikan dengan mata kepalamu sendiri, ucapnya. Wanita itu baru saja akan menggunakan kartu ATM di mesin EDC ketika dia teringat satu hal yang dapat merugikannya. Yaitu bagaimana jika pria yang ada di hadapannya itu hanyalah seorang pesuruh dari seorang bos besar sehingga dia mengetahui PIN ATM. Oleh karena itu, sang resepsionis pun memiliki ide lain yang lebih baik dan lebih adil. Aku nggak jadi menggunakan mesin EDC ini untuk membuktikan keaslian dari kartu ATM ini. Tapi aku ingin kamu menggunakan metode M-Banking untuk mentransfer pembayaran kamar. Bagaimana? Apa kamu terima? Harapan wanita itu adalah Elang menolaknya karena memang kartu itu bukan kartu miliknya. Namun apa yang terjadi membuat wanita itu terkejut dan menjadi ingin membatalkan kesepakatan taruhan. Kalau memang begitu, baiklah aku akan menggunakan M-Banking. Mana krisnya? Elang menerima permintaan dan malah balik menantang. Wanita itu pun menggeser gambar kris yang terdapat di sisi sebelah kiri dengan jantung yang berdebar kencang. Tanpa membuang waktu, Elang langsung memproses pembayaran sesuai dengan harga kamar yang dipesan. Sudah aku bayar dan berhasil. Silakan dicek, ucap Elang seraya menunjukkan layar ponselnya seketika saja wanita itu menjadi lemas badannya. Dengan berhasilnya pembayaran yang dilakukan oleh Elang, maka dirinya telah kalah taruhan. Dan itu artinya, jadi, bagaimana, kamu ikut aku ke kamar, ucap Elang, dengan kepala sedikit menengadah. Wanita itu memerah kedua pipinya. Dia tak mungkin menelan ludahnya sendiri. Tunggu sebentar, aku akan memproses kamarnya dulu. Ketika sedang memproses kamar, ada bisikan di dalam hatinya yang menyuruh untuk mendekati Elang. Terlepas dari pakaiannya yang lusuh, terdapat sosok pria tampan, gagah dan yang lebih penting adalah memiliki harta yang melimpah. Setelah itu sang resepsionis pun menjadi bersemangat. Dia pun memproses kamar dengan sangat cepat. Mari Pak Elang, aku antar langsung ke kamar. Wanita itu berkata dengan begitu bersemangat. Elang menjadi aneh karenanya. Sebelum ini dia melihat raut wajah yang sedih dari wanita itu. Namun kini, secara tiba-tiba, raut wajahnya berubah drastis. Sesampainya di kamar, wanita itu dengan sangat cepat langsung mengecek seluruh fasilitas yang tersedia untuk memastikan jika semuanya berfungsi dengan normal. Elang terpesona melihat kamar yang begitu mewah. Pria itu pun menebar pandangan ke seluruh penjuru kamar dan dirinya pun tidak hentinya tersenyum. Resepsionis itu kembali menghampiri Elang dengan senyuman yang begitu lebar setelah memastikan semuanya berjalan dengan baik. Bagaimana Pak? Mau langsung mulai atau mau santai dulu? Tanya wanita manis itu. Elang mengernyitkan keningnya. Dia terkejut karena tidak menyangka jika wanita itu begitu aktif. Maksudmu apa yang harus dimulai? Tanya Elang berpura-pura polos. Yaitu, Pak, mengenai taruhan yang baru saja kita jalani dan aku kalah. Katanya, kan aku harus melayani Bapak malam ini. Jelas wanita berkulit putih itu. Kesepakatan adalah kesepakatan. Bagaimanapun kesepakatan harus sudah mulai tersaji. Oh iya. Tolong kamu bikinan kopi hitam tanpa gula untukku, ucap Elang. Wanita itu yang kini dibuat terkejut oleh Elang. Alih-alih dia meminta untuk melayani dengan tubuh, Elang malah menyuruh untuk membuat kopi. Hah, bikin kopi? Pak, tanya wanita itu. Kamu mau melayaniku, kan? Ya sudah. Kamu buatkan saja kopi untukku. Elang berkata dengan dingin. Karyawan resepsionis itu pun menuruti perintah dari Elang. Dengan cepat dia pun langsung membuat kopi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pria itu. Setelah selesai, wanita itu pun langsung mengantar kopi kepada Elang yang sedang duduk di sofa. Ini Pak, kopinya.
Dia meletakkan kopi itu di atas meja. Terima kasih. Ya, kalau begitu, kamu boleh pergi. Kamu sudah cukup melayaniku, ucap Elang. Tentu saja hal ini membuat wanita manis itu terkejut. Dia mengira jika setelah ini dia akan melayani Elang dengan sesuatu yang lebih lagi. Tapi ternyata tidak. Saya boleh pergi, Pak. Tidak melakukan itu dulu. Iya, memangnya ada apa lagi? Jangan berharap lebih. Aku tidak menginginkan itu. Mendengar ucapan dari Elang yang serius, membuat petugas resepsionis itu menjadi malu. Dia pun kemudian langsung bergegas keluar kamar hotel. Elang menggelengkan kepalanya. Lalu dia pun menyeruput kopi yang ada di hadapannya. Keesokan hari Gaya kini berada di perusahaan Permana City Corp. Dia dipanggil oleh Lutfi untuk mengikuti rapat. Ketika rapat sudah dimulai, ternyata rapat itu bukanlah rapat biasa pada umumnya. Namun lebih tepatnya adalah sebuah tempat untuk menghakimi Gaya. Gaya, karena ulahmu, perusahaan kita menjadi goyah. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya? Apa usahamu untuk mengembalikan kondisi perusahaan? Tanya Lutfi dengan suara yang tinggi. Gaya tersentak hatinya. Baru rapat dimulai. Tapi dia sudah dihajar dengan kata-kata itu. Aku sedang mengupayakannya, Paman. Aku sedang mencari uang untuk menutupi kerugian perusahaan. Ucap Gaya dengan suara pelan. Lutfi menggebrak meja. Lalu dia berkata dengan nada suara yang cukup tinggi. Usaha apa yang kamu lakukan? Hah? Sudah berapa bulan? Mana hasilnya? Gaya menunduk dan tidak menjawab maupun merespon pertanyaan dari Lutfi. Kalau Papa mau tahu tentang usaha apa yang dilakukannya, biar aku kasih tahu. Beberapa bulan lalu dia menjadi seorang kasir sebuah restoran. Lalu dia menjadi kasir juga di sebuah barbershop. Dan terakhir, dia bekerja di salah satu tempat karaoke. Dia berpikir dengan bekerja di tempat itu dia bisa mengumpulkan uang sebanyak 5 miliar untuk menutup kerugian perusahaan. Sangat konyol sekali, ucap Farel, menceritakan tentang pekerjaan yang pernah dijalani oleh Gaya. Sebentar saja mendengar cerita itu membuat Adele, anak pertama Permana sekaligus direktur utama perusahaan Permana City Corp, murka. Selama ini dia terkenal sebagai orang yang tenang dan nyaris tidak pernah marah. Mirip seperti ayahnya, Permana. Apa? Jadi kamu melakukan sesuatu hal yang sia-sia selama ini? Kamu itu bodoh atau bagaimana? Sih, kenapa bisa-bisanya kamu bekerja di tempat-tempat seperti itu yang gajinya bahkan tidak cukup untuk 1 bulan? Jadi kapan uangmu bisa terkumpul? Bodoh sekali, geram Adele. Farel tertawa dengan cukup keras mendengar itu. Lalu dia berkata, maklum saja jika dia itu bodoh dan berbeda dari kita. Dia itu, kan seorang anak pungut. Jadi otaknya sudah pasti turun dari kedua orang tuanya. Semua orang yang menghadiri rapat menjadi ikut tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Farel. Ya sudah begini saja. Aku beri waktu seminggu untukmu mencari uang untuk menutupi kerugian perusahaan. Sebab jika terlalu lama maka perusahaan kita ini akan hancur. Ucap Adele dengan suaranya yang begitu tegas. Boom, apa yang diucapkan oleh Adele sungguh membuat Gaya bingung, panik dan takut. Ya, bagaimana mungkin dia tidak bereaksi seperti itu? Sebab dia harus mencari uang sebanyak 5 miliar dalam waktu seminggu. Tante, bagaimana mungkin aku bisa mencari uang sebanyak itu dalam waktu 1 minggu? Aku nggak sanggup untuk melakukannya. Bahkan jika diberi waktu 1 tahun pun aku nggak bisa. Kata Gaya suara yang bergetar karena takut dan ekspresi wajah yang begitu bingung. Farel mengangkat sebelah bibirnya, lalu dia berkata, kalau begitu, kamu harus rela untuk mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Gaya terasa sesak napas mendengar perkataan dari Farel. Tentu saja dia tidak mau jika harus dipenjara. Namun tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dan sosok pria tampan dan gagah masuk ke dalam ruangan. Aku yang akan membayar uang ganti rugi perusahaan. Bersambung, lanjut episode 14 sebuah syarat. Semua orang terdiam sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh Elang. Mereka terkejut karena tiba-tiba ada orang yang mengenakan kemeja kusam masuk ke dalam ruangan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu dan langsung mengatakan jika dia ingin membayar ganti rugi atas kesalahan Gaya yang menyebabkan perusahaan menjadi rugi. Hanya ada beberapa orang saja yang ada di dalam ruangan itu yang mengingat siapa pria lusuh yang datang itu.
Bukankah itu mantan suami Gracia yang merupakan seorang sopir catering? Dia lagi. Orang miskin yang banyak gaya. Dia datang ke sini dan bertemu dengan Farel. Sudah pasti dia akan dipermalukan oleh Farel. Dasar bodoh. Farel mengangkat kedua alisnya. Lalu dia bertanya, apa yang kamu katakan? Ingin membayar ganti rugi perusahaan. Apa kamu sedang bermimpi? Dia langsung berdiri dan menghampiri Elang sembari berkata, kenapa kamu datang ke sini? Elang, biarin aja aku menyelesaikan permasalahanku sendiri. Aku datang ke sini untuk menepati janjiku kepadamu. Jawab Elang dengan singkat. Farel tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Dia pun kemudian berkata, Elang, makanya jika bangun tidur tuh minimal cuci muka dulu biar nggak ngantuk dan akhirnya tidur lagi. Jadi sekarang kamu datang dalam keadaan sedang ngelindur. Farel mengira jika saat ini Elang sedang mengigau sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga dia bisa mengatakan jika dia memiliki uang sebanyak itu untuk mengganti kerugian perusahaan. Lutfi menoleh ke arah Farel. Lalu dia bertanya, apa kamu kenal dengan orang itu? Farel. Bukan Farel yang menjawab pertanyaan itu, melainkan Elang yang menjawabnya. Ya, kami saling kenal. Sebab dia adalah seorang pria yang sudah merebut istriku. Sontak saja. Apa yang dikatakan oleh Elang membuat Lutfi terkejut. Dia tidak menyangka jika Gracia adalah seorang janda. Apa katamu? Gracia seorang janda? Tanya Lutfi sambil berdiri dengan mata dan mulut yang terbuka lebar. Elang menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, belum resmi menjadi janda. Baru proses sidang saja. Mungkin dalam 1 minggu ini barulah dia resmi menjadi janda. Kemudian Elang memalingkan pandangannya kepada Farel. Dia tersenyum dan berkata, aku nggak ngangka kalau Farel, seorang pria yang katanya terhormat, kaya raya dan tampan, memilih untuk merebut istri orang lain. Apa memangnya di luar sana nggak ada gadis cantik yang mau dengannya? Ya, aku heran sekali. Malah mencari wanita bekasku. Farel mengepalkan kedua tangannya dengan sangat keras dan menimbulkan urat-urat tangan dan lehernya dengan sangat jelas. Farel, aku kira Gracia adalah seorang gadis. Lutfi menggelengkan kepalanya. Tetap dia tidak setuju dengan Gracia yang dinil. Ainya banyak sekali kekurangan. Ternyata dia hanyalah seorang istri orang yang belum resmi bercerai. Terlebih dia berasal dari keluarga biasa-biasa saja dan bahkan berada di garis tengah tatanan ekonomi negara. Apa sebenarnya yang kamu lihat dari wanita itu? Lutfi tampak kesal dengan pilihan wanita yang dipilih oleh anaknya yang dia pikir tidak ada kelebihannya. Kini Farel angkat bicara. Aku mencintainya, Pak. Bukankah itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Papa? Papa lebih setuju jika kamu mencari wanita lain yang jauh lebih baik. Setidaknya berasal dari kelas atas yang setara dengan kita, kata Lutfi dengan tegas. Pusing mendengar perseteruan antara Lutfi dan Farel mengenai masalah percintaan. Adele menggebrak meja. Brak, hentikan. Apakah kalian tidak malu membahas tentang masalah percintaan di perusahaan yang sedang rapat membahas kerugian perusahaan yang semakin dalam? Geram Adele. Sontak saja ayah anak itu langsung menutup mulutnya. Mereka tidak berani untuk membantah seruan dari Adele apalagi wanita itu sedang dalam keadaan marah. Setelah itu Adele menoleh ke arah Elang. Dengan tatapan mata yang tajam. Dia berkata, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku sama sekali nggak mau mendengar bualanmu. Kemudian Adele menoleh ke arah Satpam seraya berkata, kamu usir dia dari sini. Baik Bu, ucap sang Satpam dengan begitu bersemangat. Elang tidak mau pergi dari sana sebelum permasalahan Gea selesai. Dia tidak mau mengingkari janjinya kepada Gea. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan Permana City Corp. Apakah kalian tidak mau masalah kalian selesai? Tanya Elang dengan suara yang tajam. 2 orang Satpam berusaha menarik Elang keluar ruangan. Namun tidak 1 sentimeter pun dari kaki Elang yang bergeser. Padahal petugas keamanan itu sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Adele menghela napas panjang. Lalu dia berkata, jangan buang-buang waktuku. Jika kamu serius dengan apa yang kamu katakan, cepat buktikan. Jangan cuma bisanya ngomong saja. Elang menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, tenang saja.
Aku sudah tahu berapa nilai kerugian yang dialami oleh perusahaanmu dan aku akan membayarnya. Tapi ada satu syarat yang harus kalian penuhi sebelum aku memberikan uang kepada kalian. Mendengar itu, Farel tidak bisa menerimanya. Dia berpikir jika Elang hanya ingin mempermainkan keluarganya saja. Hei, sialan, kamu ingin mempermainkan kami. Hah, pekik Farel dengan wajah yang merah padam. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa hingga berani memberikan syarat? Lagi pula memangnya kami percaya jika kamu punya uang. Elang mengangkat kedua alisnya seraya mencebik. Lalu dia berkata, itu sih terserah pada kalian. Tawaranku tidak datang 2 kali. Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Siapa yang butuh dengan orang miskin sepertimu? Cih, Farel berkata sambil membuang ludahnya. Adele melihat sorot mata Elang yang tampak sangat serius. Kini di dalam dirinya sudah mulai ada kepercayaan dari apa yang dikatakan oleh Elang. Lutfi kini menghampiri Elang dan menarik kemeja yang sedang dikenakan oleh pria parubaya itu. Aku peringatkan kepadamu untuk berhenti bermain-main. Aku nggak segan-segan untuk memberikan pelajaran kepadamu, ucap Lutfi dengan mata yang menatap tajam kedua mata Elang. Walau diperlakukan seperti itu, Elang masih tetap tenang. Dia bagaikan seorang pembunuh berdarah dingin. Adele berkata, lepaskan dia, Lutfi. Semua orang terkejut mendengar apa yang diperintahkan oleh Adele. Mereka tidak menyangka jika sang pemimpin keluarga menggantikan kakek permana yang telah meninggal dunia, memerintahkan Lutfi untuk melepaskan Elang. Setelah Lutfi melepaskan Elang, Abel pun langsung memelingkan pandangannya kepada Elang. Lalu dia bertanya, apa syarat yang kamu berikan? Katakan saja, jika kamu tidak bergurau maka aku akan mengabulkannya. Elang merapikan pakaiannya terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari Adele. Kemudian dia pun menatap kedua mata Adele dengan tatapan yang tampak begitu ramah namun tegas. Lalu, dia berkata, aku akan memberikan 6 miliar kepada kalian sebagai ganti rugi atas kelalaian yang sudah dilakukan oleh Geya. Tapi aku minta kepada kalian untuk memberikan jabatan yang tinggi kepada Geya di perusahaan ini. Jika kalian menyanggupinya, maka aku akan memberikannya sekarang. Apa yang dikatakan oleh Elang sungguh membuat semua orang yang ada di ruangan itu terkejut. Termasuk dia. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.